Oke, halo teman-teman, extension class untuk mata kuliah Human Resource Management. Uh, for now, we will talk about produktivitas dan evaluasi kinerja di pertemuan ke-8 ya, sesi ke-8 kita. Ini videonya nyusul ya, teman-teman. Padahal udah lewat jauh kita. Oke, untuk target kita di pertemuan ke-8 ini, kita coba pahami apa itu produktivitas kerja, memahami perbedaan antara aktivitas dan efisiensi, mengetahui indikator produktivitas dan faktor lainnya, memahami evaluasi kinerja dan teknik-tekniknya, serta memahami masalah yang terjadi saat evaluasi. Teman-teman pernah sibuk di pekerjaan? Sibuk belum tentu produktif ya, teman-teman. Itu sudah menjadi hukum alam yang diterapkan di semua perusahaan ya. Ketika kita sibuk, belum tentu kita menjadi orang produktif. Namun cukup banyak perusahaan yang tidak peka akan masalah itu. Jadi para atasan-atasan melihat, oke, orang ini sibuk maka dia bekerja. Padahal ya jika dikembalikan ke prinsip dasar, justru semakin kita sibuk, kita sebetulnya tidak punya waktu untuk produktif, teman-teman. Karena sibuk itu bukan menghasilkan, tapi lebih mengacu ke proses kita yang terlalu panjang. Tapi ketika kita bicara produktivitas, ada bicara input dan output kita di situ. Ada added value, ada nilai tambah daripada nilai awal yang kita mulai. Ketika bicara sibuk, kita bicara hanya aktivitas yang kita lakukan, tapi bukan bicara terkait hasil apa yang sudah kita hasilkan dari aktivitas kita. Hanya di sini ada statement perbandingan antara output dan input, di mana output harus mempunyai nilai tambah tentunya daripada nilai awal. Kuantitas atau volume produk jasa yang dihasilkan oleh organisasi harus dapat diukur, di mana tolak ukur pencapaiannya antara hasil usaha yaitu dengan membandingkan nilai hasil yang dicapai dan nilai semua bahan dan upaya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dan juga sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan untuk perbandingan jumlah outputnya tersebut. Nah, teman-teman yang sudah bekerja paham ya analogi seperti itu. Katakan ada dua shift dalam suatu line production, ada di pagi dan malam. Targetnya sama-sama 200. Aktual output production-nya sama-sama 200. Tapi ternyata ada reject produk di situ. Ada produk no good secara quality, sehingga harus di return atau dialihkan ke bagian display. Sehingga yang menjadi endingnya shift pagi 190 dan shift malam adalah 185. Shift pagi bisa kita katakan lebih produktif karena produk reject mereka lebih sedikit walaupun target kuantitinya sama-sama tercapai. Maka perlu dilakukan tracing akar masalah. Kenapa shift malam lebih banyak membuat produk reject? Sibuknya sama, tapi outputnya beda. Kenapa rejectnya kalau malam lebih banyak? Padahal settingan dan mesinnya sama, materialnya sama. Tapi outputnya kenapa beda? Itu harus di tracing akar masalahnya. Itulah kenapa analogi sibuk bukan berarti produktif. Sibuknya sama kok. 200 tercapai ya pada waktu 8 jam. Tapi ternyata outputnya lebih produktif yang pagi. Nah, untuk perbedaan antara efektivitas dan efisiensi, ketika kita bicara terkait efektivitas, kita bicara terkait metode untuk melakukan sesuatu. Hasilnya gimana? Efektif nggak mencapai tujuan kita? Efektivitas dapat diwujudkan dalam rangka peningkatan kualitas hasil sehingga dapat meningkatkan daya jual kita atau daya saing. Misalkan kita mau mendobrak pasar handphone Android. Musuh kita tentunya saat ini yang terbesar adalah Samsung. Musuh
eh, penguasa pasar Android saat ini masih dirajai oleh Samsung, dan kita katakan kita punya produk baru namanya HP-ku. Nah, produk kita yang namanya HP-ku ini pengen mendoplang pasarnya Samsung. Gimana caranya? Ketika kita bicara gitu, kita bicara cara atau metode yang efektif untuk mencapai suatu hasil. Oke, kita akan mendomplang Android, mendomplang Samsung. Gimana caranya? Kita develop gede-gedean. Kita tarik peneliti dari Amerika, dari Google untuk kita hire dan membuat produk yang lebih bagus dari Samsung. Juga kita kasih engineer handphone yang terbaik, kita hijack dari Samsung atau dari Apple. Outputnya, mungkin outputnya bisa Pak, bisa lebih menjual daripada Samsung. Tapi apa? Belum tentu efisien. Karena ketika bicara efisien, kita bicara mengenai sumber daya, optimalisasi sumber daya. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan strategi bisnis. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat strategi bisnis mata kuliahnya atau ayah strategi. Nah, di situ ada bicara setiap perusahaan itu mempunyai RJP atau rencana jangka panjang. Di dalamnya ada terkait efisiensi sumber daya. Mungkin hasil yang kita ingin capai besar ya, tapi ketika itu membuat sumber daya kita hangus atau tergerus, ya itu agak sulit diterima ya oleh perusahaan. Kecuali memang itu strategi yang dipakai, yaitu pembakaran sumber daya. Mungkin teman-teman sekarang tahu BYD, itu salah satu strategi yang mereka pakai adalah pembakaran uang. Mereka masih jual rugi supaya mereka bisa menguasai pasar electric car di saat ini. Karena mereka develop besar-besaran, mereka mempunyai 100 lebih peneliti di perusahaannya BYD dan berani menjual harga yang lebih low daripada para pesaingnya Toyota dan Honda. Efektif, tapi mungkin ketika memang strateginya yaitu membakar sumber daya, jadi high deal, high return gitu ya, high risk, high return, ya mungkin itu yang mereka terapkan. Oke, sumber daya kita lepas, kita bebaskan sebesar-besarnya dengan harapan mendapat pasar yang besar ya. Baru mungkin mereka akan stabil. Tapi rata-rata memang Chinese corporate cara kerjanya seperti itu teman-teman. Mereka berani membakar sumber daya di awal, barulah melakukan reduksi atau penurunan penggunaan sumber daya. Baru bicara efisiensi. Cuman ya yang penting mereka mempunyai pasar terlebih dahulu. Gitu. Namun ketika bicara Jepang, mereka lebih lama dalam proses pendevelopnya. Mereka mencari cara dan metode terbaik bagaimana sumber daya yang dipunya bisa dipergunakan secara maksimum. Barulah eksekusi ke final step. Itu sedikit perbedaan budaya antara Jepang dan Cina dalam berkorporasi itu. Nah, indikatornya ada 4K atau K4 lah samanya ya. Untuk ketika kita bicara produktivitas kerja. Yaitu ada terkait quality, quantity, kontinuitas, dan kehematan. Kualitas tentu ya kita harus menjadi acuan seberapa baik produk kita, seberapa bisa kita memenuhi kebutuhan pasar, kuantitinya, seberapa mampu kita berkelanjutan, berkontinuitas, dan seberapa bisa kita berhemat. Atau dalam tanda kutip ya, efisien itu tadi ya, kita tidak bisa membakar uang seperti perusahaan-perusahaan Cina. Ketika memang perusahaan kita limitasi sumber dayanya terbatas ya, kita harus pintar-pintar berhemat. Tapi gimana caranya dengan sumber daya yang ada, kita bisa mencapai kualitas, kuantitas, dan tetap berlangsung. Nah, kemudian dari indikator produktivitasnya, dari sisi kita ya, kita harus punya skill, teman-teman. Mau dimanapun teman-teman, mau sebaik apapun sikap semua orang, teman-teman harus punya skill yang dapat menunjang produktivitas kerja, teman-teman. Kemudian kita harus orientasi juga pada improvement result.
kita harus mencoba ya, bukan hanya bertahan daily to daily, tapi meningkatkan hasil yang kita miliki. Ketika kita sudah punya pandangan meningkatkan hasil, dalam prosesnya biasanya kita akan meningkatkan mutu juga. Mutu kita ketika kita memiliki pandangan ke depan, kita tentu bicara terkait perbaikan kualitas juga yang kita miliki. Ketika kita sudah bisa mencari atau menemukan celah dari peningkatan hasil tersebut, kita akan bisa lebih cepat. Kita bisa lebih hemat waktu, hemat sumber daya, hemat anggaran, ujung-ujungnya apa? Self improvement dan semangat kerjanya akhirnya meningkat. Gitu. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja individualnya, maupun itu berhubungan dengan tenaga kerja ataupun faktor lainnya. Pertama ada pelatihan. Mungkin teman-teman ada yang HR di sini. Uh, Mungkin pernah mendengar ODPD, Organization Development dan People Development di SR Department. Itu adalah konsep untuk mengembangkan organisasi dan orang yang berkecimpung di dalamnya. Salah satu metodenya adalah pelatihan tentunya, di mana pelatihan perlu ada blend scorecard-nya dulu. Kita perlu mengidentifikasi kompetensi yang sudah ada saat ini dan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan di masa mendatang. Seberapa jauh gap yang ada di situ. Ketika sudah teridentifikasi metrik kompetensinya, baru kita buat schedule training. Ketika orangnya sudah training, sudah dibekali pengetahuan ya, logikanya harusnya sejalan dengan produktivitasnya ya teman-teman. Kemudian ada juga mental dan kemampuan fisik dari karyawannya. Kita tidak bisa pungkiri ya, setiap karyawan termasuk kita semua, kita memiliki batasan mental dan kemampuan fisik yang berbeda-beda. Dan hal itu biasanya bisa diketahui oleh atasan langsung maupun oleh SR jika memang ada report. Ketika hal itu sudah mencapai batas, perlu adanya bisa rolling ataupun reassessment pekerjaannya. Karena jika diteruskan kondisi mental orang yang rusak atau fisik yang sudah tidak memungkinkan pada satu bidang, jika diteruskan maka orang tersebut akan hancur atau risiko fatalnya adalah kecelakaan kerja yang bukan tidak mungkin akan bisa jadi merenggut nyawa atau membuat cacat. Jadi ketika teman-teman bekerja di suatu bidang dan mungkin dirasa sudah tidak mampu, sudah hancur-hancuran, cobalah konsultasi ke atasannya dulu atau ke SR-nya. Katakan tidak mampu dan minta pindah bagian. Daripada teman-teman nanti ujung-ujungnya kecelakaan kerja atau bahkan kecelakaan di jalan karena pusing, mentalnya terganggu, fisiknya sudah lelah, akhirnya hubungan dengan keluarga pun renggang, badannya sakit, mentalnya keserang. Jadi sebelum itu semua mempengaruhi, ya silahkan berkonsultasi. Kemudian ada juga faktor hubungan atasan dan bawahan. Hubungan ideal atasan dan bawahan tentu saling berkolaboratif ya teman-teman. Kita tidak bisa ya untuk berkolaborasi jika hubungan personalnya not good. Jikapun dipaksa hubungan pekerjaan baik dengan hubungan pribadi yang kurang baik, tentu akan menjadi beban dan ujung-ujungnya lari ke mental lagi ya, mentalnya akan tergerus juga. Setelah kita tahu faktor-faktor yang menunjang atau dapat mempengaruhi produktivitas kinerja, kita harus bisa juga melakukan evaluasi kinerja ke depannya, di mana keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Kinerja adalah tingkat efektivitas dan efisiensi yang ditujukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, di mana tentunya kinerja juga harus diukur dan dievaluasi secara periodik agar dapat diketahui seberapa baik performa. Evaluasinya bisa pakai parameter apa? Ada peningkatan kinerja, ada penyesuaian kompensasi, ada keputusan penempatan, ada training dan pengembangan, ada career path, ada mempengaruhi staffing proses, ada menjelaskan masalah yang terjadi, ada tantangan eksternal, ada keputusan adil, dan ada
feedback. Itu adalah tujuan evaluasinya ya. Jadi di atas ini beberapa parameter yang bisa dipakai untuk mengevaluasi, dan tujuan evaluasinya adalah keputusan yang benar-benar fair dan feedback dari karyawan terkait. Teknik yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, bisa ada rating scale, bisa ada checklist, bisa ada peristiwa khusus, mungkin ada accident atau kesalahan dari karyawan terkait, ada juga evaluasi mendadak atau sidak, ada undercover, penyamaran, ada tes, dan evaluasi komparatif atau KPI sebetulnya. Itu KPI masuknya rating scale, teman-teman. Mungkin bahasanya agak berbeda ya. Dengan KPI kita bisa melihat apakah target bulanan atau mingguan kita tercapai dalam periode tertentu ya, teman. Maka dari KPI tersebut bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut dan keputusannya apa nih? Ketika KPI-nya sudah tidak tercapai terus, apakah harus pindah departemen kah? Pindah posisi kah? Demosi kah? Gitu. Nah, untuk teknik evaluasi kinerja di masa depan, forecast ya harus saya. Itu kita bisa coba evaluasi diri agar kita tahu apa yang memang kita butuhkan di masa depan kita. Ada evaluasi psikologi, oh ini double, sorry, dan ada juga ada manajemen by objektif. Jadi teknik ini bisa kita lakukan untuk menjaga kinerja karyawan pada masa depan dari setiap karyawan. Kita evaluasi dulu nih sendiri karyawannya seperti apa, dan kita akhirnya mau punya saran untuk improvement mereka. Juga ada dari sisi psikologinya dipertimbangkan, dan ada objektifnya, sasarannya nanti ke depan seperti apa sih? Apakah kita akan menuju kompetensi bersama gitu? Jadi mungkin kalau teman-teman pernah tahu, sekarang ada undang-undang yang menetapkan sertifikasi profesi. Misalkan dari HR itu harus ada CHRO minimal, CHRS, CHRM, atau dari PPIC, dari IT, itu para stafnya harus memiliki sertifikat kompetensi. Atau ada ya, sudah kita menghargai setiap orang yang bekerja tanpa punya pembuktian kompetensi pun tidak apa-apa. Itu bisa kita lihat reviewnya dari manajemen by objektif. Kendalanya apa ketika kita melakukan evaluasi? Ada ketidakjelasan indikator kerja. KPI-nya mungkin ada, tapi hanya formalitas. Jadi ya ya udah just do it. Ternyata parameternya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ada juga efek halo, di mana hanya menggunakan satu unsur untuk evaluasi. Subjektivitas, kesan terakhir. Jadi ternyata kesan terakhirnya pernah ada case. Misalkan saya sudah bekerja 15 tahun, tapi saya ada kasus di tahun kelima nih. Padahal saya 14 tahun terakhir ini bagus. Tapi di tahun ke-15 ternyata saya ada kasus. Nah, itu akan menjadi kesan terakhir mengenai saya di manajemen. Ada juga bias, misalkan kinerja orangnya buruk atau kurang bagus. Tapi karena berangkat dari kampung halaman yang sama, maka hal tersebut bisa dikesampingkan oleh pengevaluasi. Ada evaluasi yang terlalu ekstrim sehingga hasilnya menjadi sangat buruk semuanya, karena parameter-parameter yang terlalu kecil menjadi pertimbangan, seperti cara bicara atau cara menyapa. Ada juga itu, teman-teman. Lama-lama ujung-ujungnya subjektivitas. Itu beberapa kendala yang biasanya ditemui ketika evaluasi. Ada juga sikap menyepelekan, ada juga waktunya terlalu singkat jadi terburu-buru dan tidak objektif. Ada juga anggaran yang too small sehingga tidak bisa mengcover aktivitas evaluasi. Ada pelaksananya kurang pengalaman dan perbedaan karakteristik karyawan atau individualnya. Jadi terkadang ada karyawan bagus, tapi dia tidak bisa menonjol atau tidak mau menonjol. Akhirnya evaluasinya jelek. Gitu. Oh, thank you teman-teman. Berikut sudah kita sampaikan dan dengan bersama presentasi kita di pertemuan ke-8 ya. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tugas yang
3-nya ya di assignment 9 tolong di-upload. Oke, thank you. Selamat siang.